welcome to Chit and Chat with Reira, Reva, and Indira. Halo semua, kita balik lagi nih podcast berdua. Iya, betul banget. Tapi Indira kayaknya kita kenalan ulang ya secara lebih lengkap gitu. Boleh, mungkin bisa sebutin nih Rev, nama dan juga departemen tahun angkatan berapa nih? Oke, boleh. Jadi halo semuanya, perkenalkan aku Maulidatul Revadini, bisa dipanggil Reva. Aku dari Ekonomi Pembangunan, tapi pembangunan ekonomi. Oke, bukan pembangunan kulit. Bukan dong, berlebihan Indira. Dan aku angkatan 2023. Kalau kamu sendiri? Oke, salam kenal Reva. Halo semuanya, nama aku Indira Pramesti, bisa dipanggil Indira. Aku dari Departemen Manajemen tahun angkatan 2023. Halo Indira. Halo juga. Ih, pantesan ya kelihatan orang-orang Apa ini? manajemen. Oh, bisa ngebedain gitu. Bisa, aku punya indera ketujuh. Membaca aura. Membaca aura. Oke, tapi bentar-bentar, ada yang kemis nggak sih, Dir? Kita Apa ya? belum tahu kamu dari mana. Oh iya, bener juga. Oke, mulai dari aku atau kamu nih? Kamu aja dulu. Oke, aku asalnya dari Jabodetabek nih, dari Jakarta. Widih, anak rantau ya? Rantau. Anak dong. rantau. Kalau kamu? Kalau aku Warlock Pride. Oh, Warlock, berarti Malang asli nih. Malang asli, betul. Oke, berarti udah kebiasa dong dengan dinginnya Malang. Aduh, gimana ya, Dir? Sebenarnya dinginnya Malang itu sekarang mah udah nggak ada dingin-dinginnya sih sebenarnya, cuman di beberapa waktu doang sebenarnya gitu. Tapi emang kemarin tuh pas musim maba emang dingin banget ya. Iya, jadi nih teman-teman ya, kalau misalkan nih Warlock Malang udah bilang ini musim-musim maba, itu berarti Malang lagi dingin-dinginnya. Bener banget. Berarti Itu beneran sedingin itu, Rev? sedingin itu. Oke, kalau Jujur. kamu nih pernah, kan kamu musim maba ini stay ya di Ya, Malang. stay. Pernah sedingin apa sih, Rev? Kira-kira sampai berapa derajat gitu? Oke, kalau aku kan dari Lawang nih, Kabupaten Lawang. Kamu tau nggak Lawang? Aku tahu, soalnya pas aku pulang ke Jakarta pasti nyampir nih ke stasiun Lawang. Tapi bukan di stasiunnya dong. Oh ya, nggak Indira. mungkin dong, Re. Tolong dong, masa rumahku di stasiun. Enggak, jadi kalau teman-teman tahu kebun teh Wonosari, Gunung Arjuna, aku di kaki gunungnya. Oh, di kaki gunung berarti dingin banget dong. Iya sih, itu pernah nyampe 13 derajat pernah. Wow, tapi untungnya kamu kuat nih sama dingin. Iya, dikuat-kuatin aja ya, kayaknya nggak memungkinkan untuk pindah rumah. Iya, bener juga sih. Ya kalau kamu nih sebagai anak kos kan udah ini ya, udah merasakan juga dinginnya Malang sebagai anak kos tuh. Bener, oke, fun fact nih. Karena Yeah. kan kamu tahu nih, Jakarta nih panas banget. Betul. Dan pas aku ke Malang, ternyata dingin banget. Aku bener-bener weather shock yang dinginnya tuh sampai yang... Oh ya, ini fun fact ya, aku tuh punya alergi dingin, Rev. Demi apa? Serius. Sama, Dir. Iya. Sama. Aku alergi dinginnya tuh sampai yang pilek, sampai yang flu lemes gitu loh. Aku sama flu. Oh, sama. Oh. Kita kalau dingin pasti kayak nggak berdaya gitu nggak sih? Aduh, nggak berdaya. Sampai yang kayak Emang nggak berdaya itu, Dir. Karena pilek dingin. mulu. Kalau nggak pilek, batuk, lemes, kayak gitu-gitu mulu. Aduh, ya tapi gimana tuh? Kamu pertama kali juga kayak gitu waktu di kos tuh? Pasti, sampai sekarang. Jadi kayak kalau awal-awal nih aku mikir mungkin kayak pilek emang. Ternyata pas udah sampai semester 3 aku cek-cek ke dokter mulu, ternyata emang bener alergi dingin. Alergi dingin. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ya alergi dingin juga apakah sama kayak kita? Kalau kita udah sampai yang bersin, pilek segala macam tuh udah kita lewatin tuh, Rev. Tapi gini, Dir, ini perbedaan kita ya. Kita sama-sama alergi dingin, cuman kalau di sini aku lebih ke flu doang sebenarnya. Oh, flu, berarti Iya. batuk. Batuk pilek. Waduh, udah batuk pilek. gitu. Cuman tadi kan kita udah bicara nih, kamu anak rantau kos nih berarti, terus aku PP. Nah, aku mau cerita satu hal. Ini aku nggak tahu ya, ini aduh, jangan deh, aku langsung cerita aja. Apa-apa. Jadi kalau misalkan aku ada kelas pagi itu kan pastinya harus datangnya lebih awal gitu ya. Karena kan kita kelas jam 7 gitu. Pas waktu dingin-dinginnya banget itu aku di jalan sambil gitu. Berarti di motor tuh sambil gitu. Iya, sumpah itu kayak mengganggu banget, kayak oh my god, ini dingin-dingin pagi-pagi udah ke kampus tuh kayak oh my god. Berarti kamu tuh pilek pas pagi doang berarti? Pagi doang. Nah, kalau aku beda, aku sepanjang hari, sepanjang waktu. Makanya aku sempat mikir,
apa pindah kampus saja ya? Waduh. Karena ternyata diri aku tuh nggak kuat sedingin Malang ini. Aduh, tapi nanti kalau misal dinginnya udah selesai kamu balik lagi ke UB gitu. Waduh iya boleh. Tapi kayaknya nggak bakal selesai ya dingin di Malang ini. Nomaden dong kalau gitu dir. Kayak emang cocok nih Jakarta aja. Jakarta aja. Panas. Oke, Dir. Tadi kita udah ngomongin soal alergi kita. Tadi sudah sempat kita mention nih kalau kamu nih anak kos berarti rantau. Dan aku anak PP kayak gitu. Nah, sekarang aku mau tanya kamu dulu deh. Mungkin ini relate juga ya sama teman-teman, khususnya maba-maba sekarang kan juga pastinya banyak anak rantau gitu. Kamu boleh sharing gak sih kayak kamu pertama kali datang ke Malang, ke UB sebagai anak mahasiswa kos baru? Iya betul, anak kos rantau tuh kayak gimana tuh? Oke, mungkin dari aku dulu ya sharing. Kalau dulu aku tuh awal ngerantau ke Malang, aku nggak expect bakal sejauh ini. Sumpah? Malang tuh jauh banget ternyata dari Jakarta. Kayak dari Jawa Barat ke dari DKI Jakarta ke Jawa Timur itu ternyata jauh banget teman-teman. Aku dulu kan naik kereta ya, 12 jam dan tuh kerasa banget pegelnya. Dan ternyata sampai ospek kan. Nah kebetulan aku sampai ospek fakultas yang Day One Day itu selesai masih ditemenin sama orang tua aku. Jadi setelah ospek fakultas selesai baru orang tua aku selesai. Baru orang tua aku baru orang tua aku pulang teman-teman. Parah banget nih. Gak gitu selesai. Abis ini minta maaf nih, abis podcast ini minta maaf langsung. Nah pas udah pulang baru kerasa agak homesick gitu lah istilahnya kan. Soalnya kayak yang tadinya makan disediain jadi harus nyari sendiri, cuci baju sekarang laundry kan langsung juga, terus pulang bangun sama alarm itu kerasa banget sih, dan emang pas sedih sih pas awal-awal kayak gitu. Sedih banget ya. Ya. Wah ini memang kayaknya permasalahan basicnya anak rantau kayak gitu. Pasti awal-awal permulaan kayak gitu dulu sih Ref. Ya sekarang gimana nih? Kalau sekarang chill karena udah beradaptasi nih sama Malang. Kalau dari kamu sendiri nih, kamu kan pulang pergi, berarti nggak pernah nih ngerasain namanya homesick? Sebenarnya kalau homesick enggak ya, karena kan aku setiap hari ya pulang nih ketemu orang tua dan sebagainya, cuman capeknya tuh kerasa banget sih Dir. Bener sih banget. Tadi kamu pulang pergi berapa menit? Aku ya 30 menit itu belum kalau macet. Berarti 30 menit tuh pergi doang? Pergi doang. Kalau pergi dan pulang 1 jam? 1 jam. Ini teman-teman kalau misalkan yang bukan warlock atau yang warlock pasti udah tahu titik-titik di mana ada kemacetan. Nih aku sebutin ya. Sebutin Ref, kasih tahu semua. Kasih tahu. Nih, mulai dari Lawang tuh di Lawang pun udah ada lampu merah satu. Macet. Macetnya enggak, cuma lampu merah. Tol Lawang. Satu, terus Singosari, di pasar Singosari tuh macet. Ada lampu merah juga, 2 tuh. 2. Terus abis itu di Blimbing, tahu nggak yang? Tahu. Ya, itu yang di Blimbing. Itu 3. Ada 2 kan itu lampu merahnya yang depan sama Sabilillah. 4 dan itu selalu macet di situ. Karena dulu aku pernah kan kayak maba-maba itu masih rajin selalu ngambil kelas tuh pagi jam 7 gitu. Aku kira bisa sesantai itu ya. Tapi ternyata enggak. Setiap pagi dengan kemacetan orang-orang itu kayak capek banget pasti setiap pagi. Betul, capek banget. Berarti kayak nyampe kampus tuh udah baju udah lecek gitu-gitu apa gimana? Enggak dong Dira, kamu berlebihan Indira. Indira berlebihan banget ya. Berarti kan kalau aku mikirnya nih kamu udah ngelewatin kayak 5 lampu merah gitu. Masih fresh atau gimana? Oke, gini ya. Dulu kasih paham. Oke, jadi aku semester 1 masih rajin nih. Jadi aku kalau kelas jam 7 itu aku berangkat jam 6. Emang karena kayak ya udah nanti aku ada spare waktu lah 30 menit gitu kan. Buat sebelum kelas kayak gitu. Itu masih fresh. Semester 1 nih masih fresh. Semester 1. Semakin kesini semakin berani Dir.
makin berani untuk mepet-mepet. Oh. Jadi bener-bener literally masuk kelas kadang-kadang udah ada dosen. Wah, berarti udah 7 lewat berapa gitu? Ya nggak sampai 30 menit sih. Kadang 7 lewat 5 gitu. Dosennya udah ada kayak gitu. Kan dosen IE nih, kamu kan manajemen nih. Iya. Fun fact, dosen IE tuh nggak pernah telat, guys. Iya. Jarang banget ada yang telat, sumpah. On Baru time. tahu. Berarti On time. kayak selesainya juga on time gitu ya? Atau bisa Selesainya- lebih cepat? Ada yang bisa lebih cepat, ada yang enggak, itu tergantung dosennya. Cuman emang kayak dosen-dosennya tuh on time banget itu loh. Kalau kamu gimana, Dir? Kalau aku Pasti enggak, pasti kamu tidak merasakan kemacetan Malang. enggak, karena aku dari kos ke UB ini cuma 5 menit kebetulan. Jadi kayak 5 menit, bahkan 5 menit tuh udah sama nyari parkir di FEB. Waduh. Tahu kan FEB parkirnya sehektik dan sepadat apa? Iya. Nah, 5 menit tuh udah termasuk nyari parkir. Wow. Jadi bisa dibilang kayak OTW cuma 3 menit. Efisien, bro. Efisien, sangat Wow. amat enak. Sangat enak nih. Soalnya kebetulan aku juga kosnya di Suhat kan. Oh. Nah, Suhat ini titik Titik apa nih? titik kumpulnya anak-anak Jabodetabek lah. Betul Bener banget, gak iya sih? lagi. Iya lagi. Nih, temen aku aja banyak yang kosnya di Suhat. Suhat. Gitu kayak. Nih, kasih Iya. paham, Dir, titik-titik kosnya anak UB di mana? Sok. Titik-titik kos anak UB. 1 Suhat, 2 Sigura. Itu Waduh. yang paling banyak tuh. Biasanya ada juga nih yang di Jalan Kerto-Kerto. Ah. Terus di Jalan Cikampek yang samping Transmart. Iya, betul. Itu juga banyak banget tuh. Kalian di mana, guys? Ini nanti nggak tahu lah, Komen komen ya, aja, komen. komen aja atau DM Kak Indira kalau spesialis kos. Aku spesialis PP. Iya. Apa ya spesialis PP ya? Nggak ada. Oke, tadi kita udah bahas kayak ya kita di awal-awal kayak gimana nih. Nah, mungkin kita lebih mengerucut lagi nih, Dir, kayak kehidupan kita nih sebagai, kan kita udah berbanding terbalik banget ya. Iya. Kayak kamu sebagai anak kos, aku yang PP mungkin striknya tuh kerasa banget di aku. Nah, mungkin dari kamu dulu nih, kehidupan kamu sebagai anak kos itu sekarang, mungkin kehidupan overall aja ya. Oke. Kayak gimana nih? Kalau aku kehidupan overall ini asik sih. Asik. Asik. Enjoy. Karena jujur kebetulan aku tuh strict parents. Oh, sama. Oh sama. Oke. Kita Banyak kesamaan ya. Iya. Oke. Kita berdua, aku strict parents. Jadi ditinggal ngekos happy lah. Oh, happy. Jadi kayak tadinya kan gak boleh pulang malam. Jadi sekarang pulang malam. Aduh, Aduh. Ini fun fact ini ya, guys. ditonton loh, ini ditonton ayah ibu loh. Pulang malam masih normal. Oh, normal. Jadi fun fact nih, aku punya cerita lucu. Gimana, Jadi gimana? kalau di kos aku itu jam 10 malam itu pintu udah kekunci. Pintu Kunci depan. sendiri? Enggak. Oh, Sama bapak kosnya. horor tiba-tiba. Udah dikunci pintu depan sama bapak kos. Tapi emang penghuni kosnya ini dikasih kunci cadangan. Oh. Nah waktu itu aku pulang sekitar jam setengah 11 dan kebetulan banget lupa bawa kunci kos. Waduh. Jadi aku Pak tolong Pak. Ih, kamu literally, Pak tolong. Tolong bukain, tolong. Nah, itu beliau udah tidur, udah enak kamu gedor. Iya, dan beliau nggak bangun juga. Jadinya yang bangun Sumpah. itu anak kos yang dengar deket pintu. Tolong banget tolong. Supaya itu malunya kerasa sih sampai sekarang. Tolong. Iya sih, aku juga denger teman-temanku juga ya, dia tuh kos-kosannya nih awal-awalnya semester 1, semester 2 tuh ada jam malam. Bener. Tapi aku nggak tahu ya. Aku mau tanya dulu deh ke kamu, ini apa relate juga sama teman-teman aku. Sekarang semester 3 ini udah pada pindah kos yang nggak ada Yang jam ada jam malam. malam. Kalau jujur, karena kos aku ini kan sebenarnya boleh aja jam malam karena kan kita dikasih kunci, jadi Iya. aman-aman aja. Dan Oh. kos aku tuh udah PW juga dengan kamar yang lumayan besar dan harganya affordable juga. Jadi Wah. kayaknya bakal di situ terus sih sampai lulus. Wah, spill dong gimana? Dapetinnya tuh susah banget Oh, teman-teman. udah susah apa nih? Apakah relate sama teman-teman maba mungkin Iya, ya? pasti kalian susah juga nih dapet kos. Karena kan kos ini kan apa ya, cocok-cocokan kan. Betul. Jadi sekalinya dapet yang cocok, udahlah di sini aja. Ada di sini aja Tuh. gitu. Ya, tapi apa ya, temen aku dia udah cocok nih menurut aku, karena aku udah sering ya ke kayak kosannya teman-teman aku gitu. Menurut aku udah bagus banget gitu loh, Dir, tapi mereka kayak
aku mau pindah kos, ini ada jam malam. Kenapa? Cuman karena jam malam? Iya, karena kan emang Astaga, apa ya, bandalnya. Bandalnya. nggak gitu. Tapi kan kita juga ada Keperluan. organisasi Bener, dan bener, sebagainya gitu. Nanti mungkin Bang kita cerita banyak nih soal organisasi gitu. Kan kebetulan teman-teman kita berdua nih sama-sama organisasi nih. Betul. Kita banyak kesamaan Dir, sumpah Iya, ya. kita pejuang-pejuang proker nih. Waduh. Udah selesai Dir. Belum dong. Kalau bahas proker langsung selesai ya. Oke, kayak aduh capek. Baru ngomongin, udah selesai. Iya, karena kebetulan ini fun fact ya, ini kayak kesamaan sedikit. Reva ini ketua pelaksana dan Astagfirullah. aku wakil ketua pelaksana. Jadi sama-sama bebannya tuh, aduh. Dir, emang boleh di-spill langsung kayak gini Dir? Kan kesamaan nih Rev. Kita bahasnya kesamaan antara anak kantor dan anak PP. Oke nih, kalau tadi kan aku udah ngejelasin nih tentang general life aku nih sebagai anak PP. Sebagai anak kos dong. kan kebalik. Kalau kamu nih general life kamu sebagai anak Guys, maaf guys. Kurang aqua dia. Habis ini minum aqua deh. Kalau Indira. kamu nih gimana general life-nya sebagai anak PP? Oke, kalau general life ku sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang kayak sebelumnya. Cuman emang apa ya, kayak culture shock aja Dir. Bayangin tuh PP sejam atau pulang atau pergi doang itu 30 menit terus ditambah ini aku punya cerita. Jadi ini kesalahan aku juga ya. Kenapa aku milih kelas di jam itu? Jadi semester 2 aku itu hari Senin itu kelasku cuma 2 matkul nih, 2 matkul tapi satunya itu di pagi banget jam ke-7, jam 7, jam ke-1. Yang satunya itu jam setengah 4. Waduh. Bayangin aku seharian di kampus. Berarti kamu stay itu di kampus? Stay. Ngapain aja? Nih. Nih aku sampai kalau teman-teman aku ada yang lihat dan yang tahu aku tuh aku sampai ke UB Dieng, tahu nggak sih? Apa? Segabut itu Rev. Segabut itu karena kayak ngapain ya di FEB gitu, karena muterin fakultas apa gitu. Tapi ini karena proker melanda jebret, wah di semester Langsung 3 ini sibuk. wah pusing banget keadaan tuh sampai apa ya, pulangnya itu jam 2 pagi karena rapat gladi dan lain sebagainya, tapi tetap pulang besokannya kelas pagi. Loh, berarti kamu pulang nih jam 2. Kamu harus menempuh 30 menit lagi untuk Betul. sampai rumah. Terus tadi kamu katanya strict parents, itu aman kah? Nah ini dia teman-teman. aku kasih mau. Gimana nih Rev? Jadi awalnya tuh strict parent karena kan aku juga ikut himpunan ya, Iya. Indira. Jadi aku awal dulu aku bilang ke BPH aku, Kak aku nggak bisa nih kalau sampai yang larut malam, kayak maksimal jam 10 gitu sesuai perjanjian sama orang tua aku. Tapi itu ada satu momen dimana emang aku jam 10 tuh nggak bisa balik gitu loh, karena ya masih rapat gitu, kayak masih gladi nggak bisa. Terus akhirnya ya karena kepercayaan gitu, jadi kayak sama orang tua ya udah selalu dikabarin aja udah sampai mana, terus kalau udah selesai pulang kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kadang di chat doang kayak udah selesai belum kayak gitu. Kalau belum ya udah nggak sampai strict banget gitu. Berarti udah mulai luluh nih setelah masuk kuliah. Kuncinya cuma satu, Indira, kepercayaan. Bener banget. Betul. Ini pelajaran juga ya buat temen-temen PP yang kayak mau aktif di kampus tuh. Dengan strict parent tuh sebenarnya bisa gitu loh. Cuman kalian aja gimana caranya membangun kepercayaan itu gitu. Jangankan yang PP teman-teman, karena jujur dari aku nih sebagai yang ngekos, aku nih selalu dichatin juga setiap hari. Waduh. Jadi kayak lagi di mana, lagi ngapain, dan kadang nanyanya tuh misal udah jam 9:30, waduh Iya. belum pulang nih. Jadi kalau ditanya gitu harus cepet-cepet pulang gitu. Iya. Iya sih, sampai ngepap gitu ya. Ngepap. Biasanya sampai lupa. Kerkom langsung keluarin laptopnya. Bohong ya teman-teman, beneran kerkom. Nggak boleh gitu Indira, kita harus mencontohkan yang baik. Bener dong. Oh ya nih Rev, ngomong-ngomong lagi nih tentang PP. Kira-kira ada nggak sih kelebihan jadi di PP? Kelebihannya tentunya kita nggak homesick tentunya, karena
setiap hari ketemu sama orang tua, terus ketemu sama keluarga gitu. Cuman emang kalau misalnya udah sibuk banget itu waktu sama keluarga pun kadang-kadang tuh nggak ada gitu loh, Dir. Kayak aku sama aja kayak ngekos, cuman kos di rumah sendiri. Cuman at least kayak aku makan itu nggak mikir gitu loh, kayak aku makan disediain, Langsung ada ya? Langsung ada. Terus kalau misalkan lagi sakit atau apa itu langsung ada gitu Iya, loh ada yang obatnya, ada yang nemenin. Gitu tuh mungkin kelebihannya sih. Cuman kalau misalkan dari kamu sendiri nih, dari anak Iya. kos, mungkin kelebihannya apa nih? Nah, kalau kelebihannya mungkin gak lain dan gak bukan ya, jadi lebih mandiri. Betul. Karena kalau kadang uang bulanan udah menipis, ya, otomatis harus masak, harus Iya nyuci sendiri. Iya sih, betul. Iya kan? Iya, Betul. jadi lebih mandiri, emang diajarin lebih mandiri. Mungkin kalau anak kos lebih banyak minusnya ya. Waduh, Waduh, kalau bagi aku banyak minusnya. kita jadi adu nasib ya, Dir. Enggak dong, ada plus minus sih. Cuman kalau Iya. misalkan yang kayak nyuci sendiri, fun fact-nya aku juga nyuci sendiri di Oh, rumah. iya. Iya, jadi tetap gitu. Cuman emang apa ya, kelebihan yang kelihatan banget sebagai anak PP ya itu tadi sih, ketemu sama orang tua, Iya, balik. itu kelebihan sih. Iya, pulang pergi ya udah ke rumah sendiri gitu loh. Jadi kayak ya capeknya di rumah. Kalau Kayak gitu. kekurangannya nih, Ref, apa kira-kira? Pepe. Satu ya udah kelihatan dari muka saya. Capek, Capek. mukanya pulang pergi. Pulang pergi gitu, apalagi di tempat proker, agenda segala macam itu kemarin tuh bener-bener hektik banget, Dir. Karena dari bulan Juli, Agustus, September sampai awal Oktober tuh kayak bener-bener wah, semester 3 G-nya Iya. gila. Bener banget. Soalnya lagi Gila. hektik-hektiknya kan semester 3. Maksudnya Iya, kayak betul. Grand Proker ini runningnya emang pas di semester genap. 3. Semester ganjil ini. Ya, betul. Terus ditambah matkul kita udah kayak Waduh, fun fact teman-teman, matkul nih makin semester makin susah. Dir, di dunia Susah ini banget. di dunia ini semakin lama nggak ada yang semakin muda ya, Dir. Bener banget. Makin dewasa makin susah aja nih, Ref. Makin susah. Nih takut-takutin aja nih sama maba-maba. Wah, ayo teman-teman. Mumpung masih maba, dibagusin nilainya, bener gak, Ref? Bener, karena semakin lama ini kayak susah banget sumpah. Susah. Mendingan Susah. kalian ambis di awal-awal. Iya, ambis di awal, tapi juga jangan introvert nih, tetap ikut-ikut kayak kepanitiaan Bener gitu. banget. Karena justru yang tadi maba itu tempatnya nyari temen yang banyak. Betul. Betul. Betul apa tuh, Ref? Betul. Betul. Maaf dong. Karena kan maba masih fresh-freshnya nih, masih Iya. aduh aku pengen punya banyak teman, join ini join ini kayak gitu. Explore gitu. Explore. Gitu. Karena sayang banget sumpah kalau misalkan mulai dari awal kita tuh nggak explore banyak gitu loh. Benar. Karena nih dari pengalaman aku sendiri, sekarang aku meskipun sibuk ya, sok sibuk. Wih, di sibuk couple. Wah, couple. Bales nih. Jadi nih balik lagi nih, meskipun aku ya banyak banget gitu kesibukannya, capek juga, kadang-kadang stres juga, tapi aku nggak menyesal hal itu karena aku coba banyak hal dan sekarang aku menuai itu gitu. Berarti ngejalinnya happy juga nih. Happy, mungkin awalnya kayak tertekan dikit ya, cuman kayak ya sesuai passion aja. Jadi kuncinya teman-teman kalau misalkan mau explore banyak hal itu, satu kuncinya adalah sesuai sama passion. Bener banget sih. kalau kamu nih. Kalau apa nih kekurangan? Ya, kekurangan kos. Oke. Katanya banyak. Iya, Wih. jujur kalau menurut aku emang lebih banyak di minusnya. Pertama, homesick tadi. Homesick, betul. Terus homesick tuh itu parah sih, kayak awal-awal maba kayak masih kangen banget sama rumah segala macem. Terus juga pengeluaran kan jadi tidak terkontrol ya. Tidak terkontrol. Bener. Baik cash ataupun M-banking. M-banking, sama Wah, aja. Udah nggak kontrol banget teman-teman. Terus kayak intinya capek lah. Jadi Capek. kayak kalau mau pulang juga tiket ke rumahnya mahal. Jadi Iya kayak sih. sakit nggak ada yang nemenin juga kan. Jadi Nah, ini Dir, apa nih? maka dari itu gunanya explore dan banyak temen Bener di semester itu. 1, 2. Bener. Jadi makanya itu teman-teman. Jadi kayak kalau kalian anak rantau, kalian perbanyak teman di tempat kalian kuliah. Betul. Karena kalau kalian sakit masih ada yang nemenin. Kalau aku kebetulan kakak kandungku di sebelah kamarku. Oh iya. Iya, kakak kandungku kuliah juga di UB. Waduh. Jadi
Abis ini spill nih. Jadi kalau aku sakit masih dia yang handle gitu. Oh. Jadi temen makan juga ada kakak aku. Ada kakak kamu. Jadi nggak homesick banget lah. Cewek, sama-sama cewek. Itu support system banget gak sih, Dir? Iya, jadi kalau nggak ada baju pinjem. Waduh, Kalau ini mah nggak di rantau, nggak di rumah, sama aja. sama. Aduh. Tapi lucu banget ya. Kok bisa sih? Itu dempet banget. Sebenarnya udah dempet kamarnya. Kiri kanan. Idir, jangan bilang pas kamu tadi kekunci jam 10:30 kamu gedar-gedar. Enggak, kakak aku udah tidur itu. Soalnya kuliah dia sibuk banget. Oh, ya aktif juga ya kayak kamu berarti? Iya, dia organisasi, terus kuliah dia emang praktek, lab. Oh, saintek dong. Saintek. Wah, saling melengkapi ya kakak adik ini. Saintek dan soshum. Saintek dan sosum. Oke, Dir, aduh, tadi kita udah banyak banget ngobrol ya. Dari kelebihan, kekurangan, terus kamu tadi cerita. Mungkin gongnya aja deh. Aku mau tanya terakhir nih. Apa nih? Pengalaman bukan terkesan ya, jatuhnya apa sih momen kamu selama di kos satu aja apa gitu? Momen di kos. Yang kocak deh. Yang kocak. Ini udah kocak, paling kocak menurut aku. Jadi waktu itu kalau aku ini kalau lagi sakit emang pasti kebangun. Jadi kayak misalnya aku lagi tidur terus pasti kebangun antara jam 1, jam 3. Karena kalau lagi sakit tidurnya jadi nggak nyenyak kan. Betul. Nah kebetulan banget aku waktu itu kurang lebih bangun jam 1 pagi nih. Kebelat lah kan mau ke toilet. Pas buka toilet ada kecoa terbang. Baru kayak ya Allah. Tapi itu kan aku nggak tahu ya mau gimana. Mau manggil bapak kos juga udah jam 1 pagi kan gak enak kan. Iya lah, orangnya udah tidur, udah mimpi. Makanya jadinya aku baru ambil baygon, aku semprot baru aku bisa ke toilet. Itu kayak ya Allah udah mana lagi sakit kan, harus ngadepin kecoa jam 1 pagi. Itu nggak ada kayaknya di kamus kehidupan kamu ya. Makanya itu baru pertama kali dirasain pas ngekos. Wow. Kalau kamu apa nih gongnya selama PP? Gongnya selama PP apa ya? Enggak sih, ini lebih ke bener-bener satu hari aku di kampus dari pagi sampai pagi. Oh yang tadi ya? Iya, itu kayak bener-bener dari jam 7 sampai jam 1 malam. Ya capek banget sih pasti. Terus udah jam 1 malam kamu harus pulang lagi nih. Jam 30 menit itu. Iya, dan enggak nih ada satu gongnya lagi. Apa? Jadi kan aku kadang-kadang dibekelin tuh sama orang tua aku, sama ibu aku. Nah, itu aku taruhnya di jok motor. Dan bayangin gongnya apa? Aku lupa makan. Jadi mulai dari pagi sampai aku balik lagi ke rumah masih ada di jok motor. Ya Allah, basi dong. Gak tau ya. Langsung dicuci, langsung dibuang. Itu ada satu temen aku, dia yang selalu kayak bilang kalau setiap ketemu, Ref, cek jok motor ada bekal apa enggak. Takut pulang ya? Sampai takut lupa kayak gitu. Itu aduh ya itu agak kocak dikit, tapi agak Ref, kenapa sih? Iya itu gong sih. Bisa sampai kelupaan tuh gimana? Nggak tahu ya, Reva ini kenapa? Aduh. Nih, Dir, kita tadi udah bahas banyak banget sampai kita gong tadi. Bener, gitu ya. Banyak banget nih. Oke. Udah sampai menit ke-28 nih, Rev, ternyata. Waduh. Kelihatan ya? Kelihatan. Aduh, kayaknya cukup deh, kayaknya aku capek ya udah ngobrol dari tadi. Cuman mungkin closing statement aja dari kamu sama aku. Mungkin dari kamu dulu nih. Dari kamu dulu mungkin. Apa kamu? kamu. Oke, kalau dari aku dari pembahasan kali ini lebih ke ini aja ya teman-teman, karena aku anak PP, jadi aku mau pesan aja ke teman-teman, entah teman-teman maba atau teman-teman ya sepantaran itu. Ya sebagai anak PP nikmatin aja gitu ya. Terus juga PP itu bukan menghalangi kalian untuk bisa mengeksplor lebih banyak gitu, karena ya itu tergantung pilihan gitu. Pilihan kalian mau aktif atau mau mengeksplor lebih banyak, karena nggak ada yang sia-sia, jujur teman-teman, nggak ada yang sia-sia. Dan ini pesan yang khusus banget nih buat teman-teman maba, nggak ada yang sia-sia teman-teman. Kalau misalkan kalian mau mengeksplor lebih sebagai anak PP dengan capek yang kayak gitu, jujur itu adalah letak keseruan kalian di perkuliahan itu Indira. Setuju. Jadi kalian jangan takut untuk explore nih teman-teman. Iya, kalau dari kamu nih Dir?
Dari aku buat teman-teman rantau, semangat terus walau kalian pasti ada homesicknya dikit, dan kalian juga harus manage uang bulanan kalian yang Aduh. tentunya sangat berat tentunya. Betul. Pokoknya intinya semangat aja teman-teman, terus jangan bohongin orang tua juga walau terpisah jarak, tetap jujur biar akademiknya lancar. Iya, gitu. betul banget. Oh iya, aku mau nambahin tadi ya soal jujur, aku jadi inget kepercayaan teman-teman. Benar, kepercayaan orang tua tuh nomor 1 ya, Ref. Iya, meskipun PP, meskipun anak rantau itu kepercayaan harus tetap dijaga. Benar teman-teman. Pokoknya Iya. jangan pernah patahin kepercayaan orang tua kalian karena Betul. kalian udah dikasih kesempatan juga nih buat di kuliah di UB, harus dimanfaatkan dengan baik nih waktunya. Iya, tetap semangat teman-teman ya. Semangat bagi yang semester 1 juga semangat meskipun masih santai. Bener. Yang semester tua semangat ya. Makin semangat lagi. Semangat digenjot lagi. Oke, Dan, karena udah setengah jam kita Ya, udah setengah ngobrol. jam ngobrol. Gak kerasa ya? Saking serunya bahas Waduh, gak kerasa PP dan kos. PP dan kos. Ya, tapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih ya ke teman-teman yang udah menjadi pendengar baik kita di podcast Makasih, Reira teman-teman. ini. Iya dong. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk pantengin. Ya nggak tahu ya podcastnya ini bakalan up kapan, tapi pantengin kita berdua lagi atau nanti kalau ketemu di kampus Say hi aja. say hi aja, gak apa-apa. Oke, di sini langsung aja aku Indira. Aku Ih, salah. Malu Indira. Ini cut aja kayaknya deh. Oh, kasih tit gitu aja. Oke teman-teman, aku Reva. Dan aku Indira. Kami dari Cheat and Chat with Reira. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye bye.